Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Tadi disebutkan oleh Bung Zainal Arifin Mokhtar bahwa penunjukan paksa itu terjadi bila terjadi pemanggilan rival dari Gibran Rakabuming Raka oleh Pak Jokowi, di mana Gibran adalah putra Pak Jokowi. Saya ingin tanya langsung saja saya ke Bung Sukur Nababan. Saya katakan iya penunjukan paksa kalau memang disampaikan oleh Bung Uceng seperti itu, karena memang diakui bahwa ada panggilan terhadap Ahmad Purnomo oleh Pak Jokowi di istana terkait dengan rival dari Gibran Rakabuming Raka itu yang tersingkir dari proses pencalonan. Komentar Anda, Bung Sukur. Bung Zainal Mokhtar ini lupa. Jokowi itu Presiden Republik Indonesia tidak di dalam struktur kepengurusan dan pengambil keputusan di PDI Perjuangan, Mas Zainal Mokhtar. PDI Perjuangan tidak bisa diintervensi siapapun di dalam mengambil keputusan. Artinya, oleh Pak Jokowi sekalipun. Loh, Pak Jokowi bukan struktur kepengurusan dan tidak pernah rapat pengambilan keputusan di PDI Perjuangan. Tapi Presiden loh, Bung Sukur, Presiden kan they all have the powers. Nah, saya sudah sampaikan tadi. Pak Jokowi tidak berada di dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan, itu yang pertama. Di rapat-rapat PDI Perjuangan, kami mengambil 270 calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Itu diputuskan oleh 27 Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bersama dengan Ketua Umum setelah melihat semua track recordnya. Nah, cuman yang saya mau tanyakan kepada Pak Zainal Mokhtar tadi tidak dijawab. Apa salahnya Gibran? Sebagai seorang putra presiden, dia berhak untuk dipilih dan memilih. Tadi dikatakan rakyat tidak dilibatkan di mekanisme kandidasi. Nah, PDI Perjuangan memberikan hak kepada rakyat dan siapapun, misalnya Pak Zainal Mokhtar ini pengen menjadi kepala daerah bisa mendaftar, itu haknya. Tetapi proses di dalam pengerucutan sampai keputusan tentu kami memiliki mekanisme sendiri. Nah, tetapi kan ini belum selesai. Partai itu kan harus mengusung seorang kandidat. Kandidat itu kan hanya melalui dua jalur. Satu melalui partai politik, satu lagi independen. Nah, tentu kami memiliki independensi aturan tersendiri di PDI Perjuangan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi bukan itu hasil akhir, bukan itu, Man. Ya. Hasil akhir tetap di rakyat. Jika rakyat tidak setuju, ya tidak terpilih. Ya. Kami hanya menawarkan kepada rakyat, ini adalah kader PDI Perjuangan yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah. Rakyat yang memutuskan. Oke, silakan Bung Zainal. Tadi sudah jelaskan memang betul bahwa ada pertemuan itu. Oke, bagi saya itu dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda antara keputusan partai membawa anak presiden dengan presiden ikut campur dalam proses menjaga anaknya. Itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi porsinya tidak masuk ke PDIP seperti yang Anda sampaikan. Wallahualam, saya tidak tahu ceritanya. Apakah memang ada unsur ke PDIP atau tidak, saya tidak akan masuk ke situ. Boleh jadi tidak ada. Tetapi ketika dia masuk ke dalam proses, ya, menjaga, lalu kemudian kalau benar ada tawaran untuk penghiburan, itu seakan-akan menggunakan kuasa dalam proses internal, proses kandidasi. Itu yang disebut dengan semacam tradisionalisme dalam kepemimpinan atau neopatrimonialisme yang saya sebut. Saya tidak mengatakan bahwa anak presiden haram, tidak boleh menjadi kandidat. Itu bukan itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tidak ada satupun kata itu. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana kekuasaan seorang presiden itu digunakan untuk memuluskan, ya. Karena kalau kita baca soal dinasti politik tidak mudah. Tadi dikatakan oleh Bung Sukur, walaupun presiden sekalipun nggak bisa mengintervensi PDI Perjuangan. Dan tidak pernah rapat di kami. Kan begini, kalau memenangkan anak presiden itu kan bisa dari proses kandidasi, bisa di proses partai, bisa di proses pertarungannya kelak, ya. Itu yang harus kita lihat dari sebuah proses. Saya mau menjawab kita bukan cuma lihat dari Gibran awal. Itu adalah kader PDI Perjuangan. Semua kader berhak untuk maju dan dicalonkan. Iya, saya tidak menyalahkan tidak ada proses itu. Silahkan kalau itu kader. Tapi poin saya adalah, pertama, apakah ada intervensi presiden dalam pencalonannya? Satu, wallahualam silahkan cabut. Yang kedua, apakah ada intervensi presiden dalam menjaga kansnya? Kalau memang benar ditawarkan sampai jabatan, itu menurut saya menggunakan kuasa, ya, untuk
menghibur orang yang kalah dalam proses kandidasi. Apakah itu Belum Anda lagi mengatakan menunjukkan bahwa ada kemungkinan intervensi di- seorang Pak Jokowi di sini? Ya, wallahualam, silahkan. Jadi saya mau sampaikan, Ya, Mas. nanti saya akan berikan kesempatan Bung Sukur. Saya berikan Yang kesempatan dulu Bung kedua, Angga. Ini Bung Angga pengambilan- belum menyampaikan. Sekaligus nanti pengambilan menjawab dari pertanyaan keputusan. Bung Angga kepada Anda Bung Sukur. Silakan Bung Angga, saya tahu bahwa ada hasil Litbang Kompas terkait dengan politik kekerabatan atau yang sering disebut dengan dinasti. Ya, jadi kemarin itu Litbang Kompas membuat jejak pendapat di 115 kota, 145 kota di 34 provinsi Ya. di Indonesia. Dan hasilnya gini, ada keterbelahan dalam artian gini, sebagian besar memang jengah ya publik itu dengan politik kekerabatan ya, 60% lebih. Cuman ada juga bagian dari masyarakat yang merasa bahwa politik kekerabatan itu baik gitu. Sekitar 30% gitu kan. Namun yang menarik adalah jika dilihat dari golongan usianya gitu. Golongan usia muda 17 sampai 30 tahun itu mereka cenderung resisten. 70% itu mereka merasa bahwa politik kekerabatan itu buruk. Sedangkan di umur yang lebih senior 50 tahun ke atas baru muncul keterbelahan yang lumayan terlihat. Jadi 47% itu merasa buruk. Oke, saya ingin tanya, apa yang kemudian dipahami oleh publik terkait dengan politik kekerabatan? Apakah dalam proses pilkada yang dipilih oleh masyarakat tidak terkait politik kerabatan meskipun punya hubungan dengan presiden misalnya, dengan menteri misalnya, dengan pejabat lain misalnya? Saya melihatnya mereka memahami politik kekerabatan itu sesimpel bagaimana si calon ini mempunyai ya hubungan kekerabatan itu dengan Walaupun dalam pilkada mereka akan dipilih bisa menang bisa kalah. Ya, ya. Jadi gini, ada bagian dari polling juga yang membahas kira-kira publik itu melihat calon kepala daerah yang kerabat pejabat ini dia tuh nyalon dari hanya semata-mata Ya. hubungan kerabatan saja atau punya kompetensi. Nah, terus sebagian besar mereka melihat bahwa mereka punya kompetensi gitu, calon kepala daerah. Hanya sekitar 36% yang merasa bahwa ini calon cuman maju karena punya hubungan kekerabatan. Cuman sekitar 60% itu merasa bahwa mereka punya kapabilitas juga gitu. Meskipun secara mayoritas publik menolak politik Ya. kekerabatan untuk kemudian diajukan kepada kontestasi pilkada. Ya, jadi Baik. ada benci dan rindu gitulah. Ya. Bung Sukur, silakan Bung Sukur. Jadi mayoritas 60% tadi Anda katakan. Ya, 60% 60%. menganggap juga itu Ya. buruk. Baik, Yang silakan Bung Sukur. pertama saya ingin menyampaikan begini karena Zainal Mokhtar terus ini ya keterlibatan kekuasaan. Saya mau sampaikan begini loh. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan terhadap Gibran itu sudah keluar 2 minggu. Sudah kami putuskan 2 minggu sebelum pengumuman. Ya. Pengumuman itu kami lakukan serentak bersama dengan 50-an gelombang kedua, 50-an pilkada yang akan berlangsung. Nah ini ada 270. Pertama 45, gelombang pertama, gelombang kedua 50-an. Nah ini kami terus ngebahas tinggal sekitar 10% lagi. Nanti gelombang ketiga akan ada lagi. Nah tetapi ini sudah ada keputusan. Jadi keputusan Gibran itu 2 minggu, 3 minggu sebelum sebelum diumumkan kemarin itu. Nah terhadap Litbang Kompas tentu kan nanti itu adalah peta. Peta bagi kami, apa yang dilakukan oleh Litbang atau apa yang dilakukan oleh survei. Survei itu peta, yang dilakukan Litbang itu adalah peta. Nanti tentu hasilnya akan ditentukan oleh rakyat dari seluruh peta itu. Saya tidak bisa memberikan komentar, tetapi kalau kita lihat 60% mengatakan bahwa ya tidak ada masalah dengan kekerabatan itu ya kan berarti 60% mengatakan hak setiap orang untuk dipilih dan memilih. Bukan tidak ada masalah, tapi punya kompetensi. Tapi kalau ada masalah, mayoritas bermasalah dengan kekerabatan. Betul ya? Betul. Nah, oke. Menganggap buruk. Nah, ini makin bingung ini. Makin bingung ini. Berarti dia anak pejabat tetapi memiliki kompetensi cuman karena dosanya jadi anak pejabat nggak boleh dicalonkan. Bingung lagi nggak? Ya. Makin bingung kita nih hasilnya nih. Ya. Dia memiliki kompetensi. Cuman karena berdosa jadi anak pejabat nggak boleh dicalonkan. Iya. Jangan-jangan Nah, yang lain lebih memiliki kompetensi kan begitu yang kemudian yang ada. bahaya Ya. sebenarnya adalah Ya. tidak memiliki kompetensi Ya. tapi dipaksakan. Kalau Memiliki tidak. kompetensi dan jangan-jangan yang lain menggugurkan yang lain yang lebih memiliki kompetensi. Jadi gini, intinya sih kompetensi itu. Publik itu merasa bahwa ya sudahlah ini sudah terjadi, ya kan? Ya. Ini sudah mungkin bagian dari demokrasi Indonesia. Ya. Jadi walaupun buruk, akhirnya mereka ya sudah tetap milih juga, tapi pertimbangan utamanya kompetensi. Oke. Jadi ada satu bagian dari polling juga yang menyatakan kalau misalnya Oh sudah terlanjur ya sudah ya kita sudah. akan pilih tetap kompetensi. ya ada satu pilihan. Tapi percaya Jadi bahwa sebenarnya, calon dinasti Mas itu punya Rangga, kompetensi. Mas Jadi Rangga, gini, di Amerika mereka memilih itu kan ketika bisa mereka terjadi. merasa bahwa ini
kompetensinya ada. Gitu. Oke, baik. Oh, Amerika bukan juga calon kan bisa dinasti itu terjadi. punya kompetensi pasti. Bukan pasti. Oke, baik. Ini salah membaca hasil survei ya. Artinya tetap yang dipilih berdasarkan kompetensi. Ya. Oke, baik. Baik, jadi itu Bung Sukur. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Sukur. Tentu ini masih hal yang menarik dan masih panjang sampai nanti 9 Desember 2020 ya. Ya. Kemudian pencoblosan dari Pilkada 2020 ini. Kita akan lanjut lagi nanti kapan-kapan. Terima kasih Bung Sukur Nababan, pimpinan dari PDI Perjuangan. Kemudian Bung Zainal Arifin Mokhtar, ini pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada. Dan juga Bung Angga dari peneliti Litbang Kompas. Terima kasih, selamat malam.